Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Guru ingin memberikan beberapa penjelasan kepada Bapak Ibu, sahabat semuanya, para orang tua yang ingin menitipkan anak-anaknya ke Ainul Yakin. Jadi, Abi sampaikan bahwa Ainul Yakin ini adalah lembaga sosial pendidikan dan dakwah. Lembaga sosial pendidikan dan dakwah yang konsentrasinya adalah fokus pada penanganan anak berkebutuhan khusus, orang dengan gangguan jiwa, dan orang dengan penyimpangan sosial. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ada beberapa pertanyaan. Kalau di Ainul Yakin itu, kenapa bayarnya mahal? Kenapa anak saya tidak diterima? Kenapa anak saya lama sekali indennya? Jadi di Ainul Yakin ini untuk masalah pembiayaan itu 50% berbayar, 50% beasiswa. Ya, atau alias gratis. Jadi gratis di sini adalah dapat beasiswa. Dari siapa beasiswa itu? Dari orang tua asuh. Jadi nanti anak-anak berkebutuhan khusus, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan penyimpangan sosial yang tidak mampu, fakir, miskin, yatim piatu, duafa itu kita carikan orang tua asuh di Ainul Yakin ini. Sehingga ada yang membiayainya. Ada yang membiayainya. Jadi kuotanya itu adalah 50% berbayar. Ya, 50% berbayar. Full berbayar. Ya. Terus kemudian 50% beasiswa dari orang tua asuh. Nanti Yayasan Ainul Yakin akan mencarikan pengasuh. Jadi ada rumor-rumor Ainul Yakin tuh bayarnya mahal. Masya Allah. Silahkan datang ke Ainul Yakin, panjenengan lihat ke Ainul Yakin satu persatu ya. Berapa anak yang berbayar, berapa anak yang dapat subsidi dari orang tua asuh kita. Kita carikan orang tua asuh kita. Jadi karena orang yang nggak tahu dapat cerita dari A, dapat cerita dari B, ya seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi di beberapa tempat lain, ya di beberapa tempat lain untuk bisa masuk di asrama atau di sekolahan atau di lembaga itu berkisar antara 15 sampai 30 juta. Di Ainul Yakin itu cuman infak pembangunannya cuman 10 juta. Itu pun dicicil. Ya, itu pun dicicil. Terus kemudian untuk SPP di tempat-tempat lain itu sudah mencapai 3, 5, bahkan ada yang sampai 12 juta per bulan. Di Ainul Yakin itu SPP-nya bagi yang mampu itu 2 juta. Bahkan ada yang 1.700.000, ada yang 1.500.000, ada yang 500.000, ada yang 300.000. Masya Allah, Masya Allah. Kalau enggak, silakan datang ke sini. Ya, silakan datang ke sini. Ya, silakan datang ke Ainul Yakin dengan cek semuanya. Masya Allah. Terus pertanyaannya Bapak Ibu, ada beberapa orang yang menanyakan, kenapa Ainul Yakin itu berbayar? Loh, sekarang gini, kalau ada yang mampu, terus masuk di Ainul Yakin, nggak bayar, kan lucu. Padahal butuh makan, butuh operasional, guru-gurunya, pengasuhnya, itu punya anak, punya istri, punya tanggungan, yang dia mengajar 24 jam, itu dari mana? Ya dari pemerintah Indonesia dong. Masya Allah, betul Bapak Ibu. Ainul Yakin itu di bawah dinas sosial. Ya, silahkan cek berapa miliar masuk ke Ainul Yakin. Atau 0 rupiah. Atau berapa triliun pemerintah itu memberikan dana ke Ainul Yakin. Cek dari RT RW sampai ke bupati sana, cek apakah ada uang masuk dari dinas sosial ke Ainul Yakin. Karena untuk bisa mengucurkan dana itu butuh proses kan gitu dari dinas sosial. Nggak ada. Sama sekali tidak ada bantuan dari dinas sosial. Lah terus anak-anak itu sapa sing ngopeni? Dari mana biayanya? Siapa yang ngasih? Kan gitu.
Ini Abi sampaikan. Kalau ada yang mengatakan bahwa Ainul Yakin itu berbayar mahal, ya. Jadi ya kebetulan mungkin panjenengan bertemu dengan salah satu orang atau keluarga pihak dari orang tua yang dia masukkan anaknya ke Ainul Yakin seperti itu, kemudian dia kecewa, terus keluar, terus mengatakan di Ainul Yakin itu mahal, ya mahal. Kita lihat sekolah umum saja sekarang itu kalau mau sekolahkan anaknya di sekolah umum itu masuk ya katakanlah di MBS itu masuk mungkin berkisar 7 sampai 10 juta, bahkan ada yang sampai 15-17 juta. SPP-nya sudah di atas 1 juta. Itu anak-anak umum loh Bapak Ibu, yang itu anak-anak umum. Ainul Yakin itu anak spesial, anak berkebutuhan khusus, orang dengan penyimpangan sosial. Bayangkan SPP per bulan itu hanya 2 juta Bapak Ibu. Itu pun 50% yang berbayar, yang lainnya gratis. Masya Allah. Ya. Ini para orang tua asuh, para donatur kami ucapkan terima kasih nggih. Jadi para orang tua, para donatur itu kalau datang ke sini selalu ngecek mana anak-anaknya. Oh, ini anak-anaknya yang anak asuh panjenengan yang memberikan ke panjenengan semuanya. Jadi Bapak Ibu, monggo ya. Insya Allah Ainul Yakin komitmen. Ya, dari Pak Dr. Mansur itu menyampaikan kita tidak hanya menerima yang berbayar saja. Ya. Tetapi kita juga menerima yang tidak berbayar. Maka komposisinya itu 50% berbayar, 50% kita beasiswa dari orang tua asuh. Kita carikan orang tua asuh. Lah, kalau masalah kenapa anak saya, rekomendasi saya tidak masuk-masuk di Ainul Yakin, Masya Allah. Daftar tunggu, daftar inden untuk bisa masuk di Ainul Yakin itu totalnya hampir 970 sekian Bapak Ibu. Itu daftar inden. Kenapa tidak bisa masuk semuanya? Kenapa? Kenapa nggak bisa menerima banyak? Ainul Yakin kan ada beberapa cabang. Masya Allah. Saya jawab lagi Bapak Ibu. Untuk bisa menerima siswa itu butuh tempat sarana prasarana yang bagus. Sarana prasarana tempat kita itu belum memadai. Ya, karena kalau kita paksakan, umpek-umpekan, ya nanti kasihan anaknya. Tidak jadi sehat malah sakit. Tidak jadi pinter malah bodoh. Ya kan begitu. Nah ini, maka kita perhatikan tempat. Kan begitu. Yang kedua, terkait dengan guru pengasuh. Kalau di pondok lain, itu satu guru bisa mengasuh 20-30 orang. Di tempat kami satu guru bisa 2 orang, 1 orang. Bahkan kalau ada yang tantrum dan lain sebagainya. Ini kenapa kami terbatas. Jadi mohon dimaklumi. Gitu nggih. Kenapa nggak bisa menerima. Dan kalau di tempat lain, di sekolah lain, itu tiap tahun meluluskan siswa. Di Ainul Yakin tidak pernah meluluskan siswa karena namanya pondok berkampungan. Jarang lulusnya dia di sini, betah terus. Jadi kalau dari awal 230 gitu, ya cuma segitu terus. Lah kalau mau masuk, kalau ada yang keluar, bisa menerima siswa kalau kita bangun tempat lagi. Bisa menerima siswa kalau kita tambah personil lagi, Bapak Ibu. Paham nggih sampai sini nggih? Nah, ini tolong sampaikan kepada yang lainnya. Kenapa di tempat kami itu sulit untuk bisa menerima siswa baru? Ya itu alasannya. Ya, alasannya. Maka cita-cita Abi beserta teman-teman pengurus yayasan itu apa? Ingin membangun 1000 Ainul Yakin di setiap kecamatan di Indonesia. Jadi kalau ada Ainul Yakin 1000, Bapak Ibu bisa buatlah di kecamatan masing-masing. Nggak usah ke Gunung Kidul, nggak usah ke Jogja. Buat sendiri. Ya, kita buat sendiri nanti. Panggil Abi sebagai pembicara, panggil Abi sebagai konsultan, panggil Abi sebagai pemateri, tak ajari sampai bisa. Ya, nanti tak ajarin jenengan gawe dhewe ning daerah jenengan. Gak usah ke Ainul Yakin. Karena memang di sini tempatnya terbatas. Setahun itu paling hanya menerima 5-6 orang, 5-6 orang. Dan model kami penerimaan siswanya itu ya itu kalau siswa yang sudah datang itu sudah bisa terkondisikan baru bisa menerima. Nah, nggih.
Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, Abi memberikan jawaban ini kepada panjenengan semuanya yang mengatakan bahwa di Ainul Yakin itu berbayar mahal. Kalau tidak bayar tidak diterima. Ah, ngeten nggih. Jadi Masya Allah, di tempat kami, santri kami itu 50% berbayar, 50% gratis. Kalau nggak bayar, sopo sing arep membiayai? Pemerintah. Doakan semoga pemerintahnya Pak Prabowo ini bisa sampai ke Ainul Yakin, sampai mikir ke Ainul Yakin. Kalau Pak Prabowo, jadi nanti sampai ke Ainul Yakin, insya Allah ya nanti gratis semuanya. Kalau pemerintah turut campur tangan, kalau pemerintah membiayai gratis semuanya, karena biaya operasional untuk menangani anak-anak seperti ini besar. Ya semoga nanti pemerintah atau orang-orang kaya itu semuanya mau membiayai fokus ke tempat kita bisa gratiskan semuanya dengan tempat, dengan sarana prasarana yang terbaik. Bismillah, yuk bersama kita bisa besarkan dengan hati. Mari kita bersama-sama membesarkan Ainul Yakin, mensyiarkan Ainul Yakin supaya Ainul Yakin ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Semakin banyak orang yang Assalamualaikum.